amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kepadanya kita meminta pertolongan untuk perkara dunia dan agama. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Puji syukur bagi Allah yang telah sampaikan kepada kita pada hari ini, diberikan nikmat sehat iman Islam, agar telah melakukan sholat subuh berjamaah, dan kepada seluruh hadirin yang telah hadir melakukan sholat subuh berjamaah, Bapak Ustadz yang kami hormati, para penasihat dan pengurus DKM beserta para hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan semuanya, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita ikuti bersama pengajian rutin setelah melakukan sholat subuh berjamaah dalam rangka Thayyibul Ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Farikin LCME. Sebelum dimulai kajian pagi ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan sarapan pagi hari ini. Insya Allah barokah. Selanjutnya kita berdoa dahulu agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Untuk waktu kami persilakan untuk Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ihsan, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali melanjutkan kajian kita buku Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita khususnya, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, ini maka Allah Subhanahu wa taala, kita belajar kitab Riyadhus Shalihin ini mengalir saja ya, nggak pakai kurikulum kan, nggak ngejar RPS lah gitu ya. Jadi mungkin yang hadisnya pendek sekali pertemuan kita selesai bisa jadi. Kalau yang hadisnya agak panjang mungkin 2 kali pertemuan juga bisa jadi. Atau nanti kalau ada hadis-hadis yang mirip, ya, mungkin 2-3 hadis mirip, hanya beda redaksi saja, ya kita akan bahas. Namun kita terbuka saja bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan kita berbagi ilmu. Siapa tahu Bapak Ibu juga belajar di tempat lain, punya pendapat lain, punya pandangan lain. Kita terbuka saja. Perbedaan bagi saya adalah sebuah anugerah, sehingga saya bisa menambah wawasan pengetahuan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, kita review sedikit. Bulan lalu kita belajar hadis tentang seorang ayah yang menitipkan zakatnya di masjid, kemudian putranya datang ngambil
zakat yang telah dibayarkan oleh ayahnya. Kemudian keduanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah zakat saya diterima? Kata ayahnya. Kemudian anaknya juga, apakah saya boleh mengambil zakat ayah saya? Dan karena jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaka manawaita, ma'an gitu ya, dan Yazid ya, kemarin ceritanya. Bagimu ya Yazid apa yang telah engkau niatkan, artinya zakatnya diterima dan gugurlah kewajiban. Walaka ma akhadta, dan bagimu ya ma'an apa yang kamu ambil, berarti sang anak itu juga boleh mengambil zakat dari ayahnya. Ini dapat dipahami berarti bahwa si ma'an ini mustahil. Makanya seorang JKN dikasih. Walaupun awalnya ayahnya marah-marah gitu. Bukan begitu maksudnya, itu kan saya zakat, saya taruh di masjid. Ya saya minta sama di masjid dikasih. Ini berarti kan bayangan kita, bapaknya mampu, anaknya menjadi mustahil zakat. Kan sudah kita bahas banyak lebar. Bagaimana kalau kita sudah menyerahkan zakat kita kepada pihak tertentu, kita tidak perlu ikut campur lagi, itu sudah jadi kewenangan dan kewajiban dia. Yang penting kewajiban kita sudah gugur. Kalaupun ada penyelewengan atau penyalahgunaan, itu sudah ditanggung jawab yang bersangkutan. Kemudian kalau kita membayar zakat, menurut pandangan kita orang itu mustahil. Kok kemudian di belakang hari ternyata orang itu lebih mampu dari kita, ya nggak apa-apa. Yang penting kewajiban kita sudah terpenuhi. Nah, barangkali nanti kalau ada yang masih ada pertanyaan untuk hadis tersebut, silakan nanti kita buka di akhir sesi pada kajian pagi ini. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik ibni Uhaid ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashiyu Al-Zuhriyu radhiyallahu anhu, ahadil ashrati al-masyhuri lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala, ya agak panjang hadisnya. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hujjatil wada atau ama hajjatil wada min waja'in ishtadda bi. Faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal wajhi ma taro wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnundi. Afa anta saddaqu bi thulutsai mali? Qala la. Qultu fasidru atau fasadru? Qala Qultu fasidtu ya Rasulullah. Qala la. Qultu fathultu ya Rasulullah. Qala athultu wa thultu kathir au kabir. Innaka antadar warathataka aghniya khairun min antadarhum alatan yatakaffafuna an-nasa. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fai'i imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah aw khallafu ba'da ashabi? Qala innaka lan tukhallafa fata'amala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa istadsta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun. Allahumma amli li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Lakin ba'isu Sa'ad bin Khawlah yarmi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammata di Makkah muttafaqun alaih. Dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, berarti yang menceritakan hadis ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, punya putra namanya Ishaq
Abi Waqqas ini nama siapa? Abi Waqqas ini nama aslinya adalah Malik bin Buhair. Ini masih ketemu dengan Rasulullah SAW nanti di Murrah bin Ka'ab bin Umair. Dari silsilah keluarganya nanti ketemu dengan Nabi SAW di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qursi az-Zuhri. Dan saat ini Abu Waqqas ini adalah salah satu dari 10 orang yang sudah diberi informasi dari Rasulullah SAW akan masuk surga. Al-asyratu al-masyhudu lahu bil jannah. Siapa 10 orang dari sahabat Nabi yang sudah diberitakan oleh Nabi SAW akan masuk surga? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Tolha, kemudian Zubair, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini 10 orang ini sudah mubasysyaruna, sudah dikasih tahu bahwa nanti kamu akan masuk surga oleh Rasulullah SAW diberitakan seperti ini. Dan saat Nabi Waqqas ini adalah salah satu dari orang yang pertama kali masuk Islam. Ada yang mengatakan masuk Islam itu orang yang ke-7 masuk Islam, ada yang mengatakan ke-10. Artinya dia adalah salah satu orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW waktu di Mekah. Usianya kurang lebih 24 tahun lebih muda dari Nabi. Karena dia pernah mengatakan, saya masuk Islam itu karena aslamtu wa ana ibnu sab'a asyrata sana. Saya masuk Islam dan waktu itu usia saya 17 tahun. Kalau Nabi mendapatkan wahyu 41 tahun, kemudian kok dia langsung masuk karena orang ke-7, berarti Nabi 41 tahun, beliau umurnya 17 tahun. Berarti 41 dikurangi 17 kurang lebih 24 tahun. Dan saat Waqqas ini adalah termasuk orang yang hijrah pertama kali. Jadi hijrah Nabi ke Madinah itu kan bertahap. Yang pertama kali diutus adalah Mus'ab bin Umair sama Ummu Maktum untuk mengajarkan Al-Quran kepada warga Madinah setelah melakukan bai'ah Aqabah al-Ula. Jadi orang Madinah pergi haji setiap tahun ke Mekah. Nah, pada tahun kurang lebih ke-11, ke-10 dan ke-11 itu mereka sudah membai'ah, mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi haji itu sudah berjalan lama sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan walaupun Nabi SAW sudah diutus, orang-orang yang datang ke Makkah untuk berhaji itu belum semuanya masuk Islam. Nah, kalau kita tengok keluarga Nabi yang dari ibu itu kan dari Madinah asalnya. Maka pertama membaiat 12 orang. Tahun berikutnya membaiat 72 orang kalau salah. Jadi cek ulang masalah jumlah ini. Yang baiat yang terakhir itulah kemudian persiapan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Disebut dengan baiat Al-Aqabah Al-Thaniyah atau baiat Nabi SAW dilakukan di Aqabah untuk persiapan melaksanakan hijrah Nabi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena utusan Nabi Mus'ab bin Umair sama Ummu Maktum yang mohon maaf tidak dapat melihat itu, maka nanti ketika Nabi datang mereka sudah pada
pandai baca Al-Quran. Nah, kemudian gelombang berikutnya ya salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggal tahun 53 Hijriah. Dan beliau adalah orang yang terakhir meninggal dari kaum Muhajirin. Jadi hijrahnya pertama, meninggalnya terakhir. Berarti usianya panjang. Kalau lahir 17 tahun sebelum apa namanya 17 tahun masuk Islam usia 17 tahun, Nabi 41. Berarti kurang lebih anggaplah berarti Nabi di Mekah 13 ya, 40. Kemudian meninggalnya tahun 53 Hijriah. Berarti 40 tambah 53 93 kalau lebih usianya gitu ya. Nah, beliau ini adalah orang Muhajirin yang wafatnya terakhir. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sedikit-sedikit kita spill gitu ya tentang para sahabat ini dari riwayat-riwayat hadis ini. Mudah-mudahan kita semakin tahu siapa gitu ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan Ja'ani Rasulullah terjemahannya seperti ini. Terjemahan saya ya, mungkin terjemahan di buku lain bahasanya sudah diperbagus. Ini terjemahan sporadis gitu ya. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya, ya'uduni amma hajatul wada, menjenguk saya pada tahun haji wada. Berarti tahun berapa Hijriah? Tahun terakhir ya, tahun ke-9 Hijriah. Karena setelah haji wada beliau pulang kurang lebih 6 bulan beliau wafat ya. Jadi ketika melaksanakan haji wada ini, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras, min wajahin ishtaddabi. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras di haji wada ini. Kemudian Nabi mengunjungi beliau. Ini contoh yang baik, pemimpin negara mengunjungi rakyatnya yang sakit. Ketua RT menjenguk warganya yang sakit. Kalau warga menjenguk ketua RT sudah lumrah gitu ya, di mana-mana. Nah, ini ada nggak ketua RT warganya sakit dikunjungi, didoakan. Maka ketika dikunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya, ini qad balaghobi minal wajai mataro. Ya Rasulullah, engkau melihat bahwa saya sudah penyakitnya sudah sangat parah. Wa ana malin, dan saya punya harta yang banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li, sementara saya hanya punya anak perempuan satu. Hartanya banyak, punya anak perempuan satu. Apa atau sadaqah bi sulusai mali, apakah boleh 2/3 dari harta saya sedekahkan? Qala la, maka dia kata Nabi, enggak, jangan. Kemudian saat bertanya lagi, qultu fasitru ya Rasulullah, apa separuh saya sedekahkan? Jadi kondisinya sudah sakit parah, hartanya banyak, ahli warisnya cuma satu anak perempuan. Ingin menyedekahkan hartanya 2/3, dilarang oleh Nabi, jangan. Kalau begitu setengahnya Nabi, jangan juga. Fathulus ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Al-thuluthu wa thuluthu kathirun au kamilun. Sepertiga itu sudah banyak. Innaka anta darwarataka agniya khairun min anta darahum
meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kesulitan sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, dan apapun yang engkau infakkan, yang kau niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan diberi pahala sesuai yang engkau niatkan. Inilah kenapa hadis ini masuk dalam bab babun niyat wal ikhlas. Hatta ma taj'alu fi fai'i imra'atik, sampai makanan yang engkau sulapkan kepada istri kamu itu, kalau kamu niatnya nafkah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala, maka nafkah yang kita berikan kepada istri kamu itu juga berpahala. Jadi kita kasih nafkah anak istri kita itu bukan berarti tidak berpahala, berpahala. Sehingga kalau anak istri kita belum berkecukupan, ya harusnya dicukupi. Bukan berarti kemudian kita abai terhadap sekitar kita, bukan. Ini namanya kan skala prioritas, mana yang didahulukan. Qala qultu ya Rasulullah ukhallafu ba'du ashabi. Jadi ya Rasulullah, apakah saya sudah mau meninggal gitu ya? Saya akan meninggalkan sahabat-sahabat saya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tindakan untuk khilafah belum, kata Nabi gitu ya. Bahkan kamu nanti akan berumur panjang, masih banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan. Fala aga antu khilafah hatta yantafi'a bika aqwamun aw yadur bika aqwam. Kamu akan berumur panjang, banyak orang yang mengambil manfaat dari usia kamu itu, juga bisa jadi banyak orang yang mendapatkan mudarat dari usia kamu yang panjang. Nah ini nanti terbukti ternyata beliau justru berumur panjang. Yantafi'u bi aqwamun, banyak orang mendapatkan manfaat karena dia menjadi orang kaya yang sudah kaya tadi, kemudian banyak ikut futuhat, perang-perang permukaan wilayah lain, semakin kaya, banyak orang yang mengambil manfaat dari kekayaan dia itu. Dan juga musuh-musuhnya ya dulu bika akharun, musuh-musuh Islam ya menjadi mendapatkan musibah karena umur dia yang panjang gitu ya. Dia banyak diutus, terutama nanti ketika menaklukkan kondisi di daerah Irak. Allah ma'am diri ashabi hijratahum. Ya kemudian saat Nabi wafat ini, karena sudah dikasih tahu kamu belum mau mati, gitu istilahnya, usia kamu masih panjang. Dia kemudian berdoa, mudah-mudahan sahabat-sahabat saya istiqomah dengan hijrahnya dan janganlah mereka kembali kepada masa lalu mereka. Tapi ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Kholah yang meninggal di Makkah. Muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih berarti hadis ini ada di dua kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari nomor 2742, Sahih Muslim nomor 1628. Nah, Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini banyak sekali ajaran yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah menjenguk orang sakit itu pahalanya besar. Bahkan salah satu dari hak sesama muslim, hakul muslim al muslimi situ, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu 6. Salah satunya adalah dia berhak untuk dijenguk ketika dia sakit, menunjukkan kita punya kepedulian terhadap dia. Dan menjenguk orang sakit itu bukan hanya menguatkan, tapi juga kita mendoakan. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya,
kan berarti mempererat tali silaturahmi antara kaum muslimin. Karena biasanya orang dalam kondisi lemah, dalam kondisi susah itu dia berharap ada orang lain yang memperhatikan gitu kan. Kalau kita lagi sehat bisa bikin kopi sendiri, tapi kalau kita sakit perlu istri kita minta dibuatkan kan gitu biasanya ya. Dan lain sebagainya. Orang kalau dalam kondisi lemah, dia mengharapkan ada kepedulian orang lain terhadap dirinya. Dan ini sudah contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabatnya sakit, beliau jenguk satu persatu. Maka di sini cerita saat Nabi Waqqas ketika saya sakit, sakitnya sudah sangat keras, beliau mengunjungi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa wasiat, ini bahasa kita namanya sering wasiat gitu ya. Namanya wasiat itu sebenarnya adalah nasihat. Tapi dalam konteks ini wasiat ini yang kita pahami adalah pesan seseorang ketika dia sudah merasa umurnya sudah mau habis. Nah, khusus untuk pesan berkaitan dengan harta, kalau dia sudah merasa umurnya sudah mau habis, tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Karena Nabi SAW mengatakan di sini wa thulutsu katsir, 1/3 itu sudah banyak. Maka kata Abu Bakar lebih sedikit dari 1/3 lebih bagus. Maka Abu Bakar mengatakan kalau ada berwasiat 1/4 aja. Apalagi kalau anaknya banyak, gitu ya. Karena kan Nabi SAW apa? Meninggalkan anak keturunan dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan anak keturunan dalam kondisi berkekurangan. Nah, bagaimana kalau kemudian kok hidup lagi seperti saat Nabi Waqqas ini ya, sudah merasa mau meninggal dunia, sudah sangat marah sehingga ingin berwasiat. Nah, nanti kita bahas lebih jauh masalah warisan. Apakah boleh kemudian berwasiat itu kepada ahli waris, gitu ya? Anaknya 5, kemudian 1 ada wasiat lagi, kamu saya kasih duluan 1/3, gitu ya. Kemudian nanti pas meninggal sudah dapat 1/3, masih dapat warisan lagi, gitu kan? Nanti dipelajari dalam masalah pembagian waris. Sebagian ulama mengatakan kalau wasiat itu jangan ada kepada ahli waris, karena warisan itu dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekian persen itu dalam rangka agar setelah orang tuanya meninggal tidak ada konflik. Jadi sebelum meninggal justru jangan meninggalkan potensi untuk konflik terhadap anak-anaknya. Nanti kan yang iri, kamu anak paling disayang sudah dapat 1/3, masih dapat lagi 1/6 gitu, dapat paling banyak. Maka tujuan untuk menghindari konflik itu malah tidak tercapai. Karena kalau sudah harta kan tidak kenal saudara, tidak kenal kakak, tidak kenal adik, gitu ya. Tetapi yang menyedihkan kadang-kadang hartanya diperebutkan untuk diwariskan, utangnya nggak ada yang mau ngakui. Padahal kan ayatnya mibati wasit yusobiha audain. Jadi harta warisan itu dibagi setelah wasiat yang dilaksanakan, setelah utangnya dibayarkan. Kalau masih ada, baru dibagi. Kalau uangnya sudah habis buat bayar utang yang belum lunas, yang diwariskan adalah utangnya. Nah, kalau sudah diwariskan utangnya, biasanya kalian mau, jangan saya setengah ada, jangan saya 1/6 dan seperti kata. Itu manusia seperti itu. Maka karena harta itu sangat sensitif, maka diatur begitu rigid dalam masalah warisan itu agar apa? Silaturahmi sesama anak ini setelah orang tuanya nggak ada, tidak cakar-cakaran, tidak rebutan, tidak berantem.
Padahal suatu orang tuanya ada karena masih takut, nurut semua gitu ya. Nggak ada yang ngomongin harta. Karena ada juga unsur lain. Karena kalau sudah berkeluarga, ada pihak luar yang kadang-kadang memberikan masukan-masukan yang kurang baik sehingga menghasilkan informasi yang tidak baik. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, pertama tadi kita diajarkan untuk menjenguk saudara kita yang sakit, mendoakan, dan bisa jadi doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya di sini dalam hadis ini adalah doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat dikabulkan. Sehingga saat justru berumur panjang menjadi muhajirin yang terakhir meninggal, yang anaknya tadi cuma satu perempuan, ada kisah mengatakan anaknya 27 setelah itu. Ada yang mengatakan 36, 18 laki-laki, 18 perempuan. Kalau saya baca di kitab lain itu 18 laki-laki, 18 perempuan. Tapi di sini disebutkan 27. Yang lakinya berapa? 14, perempuannya 13. Saking banyaknya jadi berbeda pendapat ya, karena bingung gitu. Dari sekian ibu gitu ya, lahir anak sampai puluhan. Padahal waktu itu sudah merasa sudah nggak mau hidup lagi. Ini salah satunya fungsinya doa. Kemudian yang keempat, ya, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa yang kita nafkahkan kepada keluarga kita itu juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak, buat istri, buat dikolain anak, semua itu kalau kita bismillah bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai suami, ya bekerjanya juga merupakan ibadah, maka kita mulai dengan bismillah, mulai dengan tawakal kepada Allah, bahwa bekerja ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja dalam menjalankan perintah itu, kemudian nafkahi istri juga kewajiban yang harus saya tunaikan, nafkahi anak juga harus saya tunaikan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu berpahala. Apalagi kalau kemudian kita bisa bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Orang yang kita kenal saja kita nafkahi, dia berpahala, apalagi kalau kita memberikan nafkah kepada orang-orang yang tidak kenal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang kelima, hadis ini mengajarkan kalau kalian sudah hijrah, jangan kembali lagi. Artinya kalau kita sudah bermigrasi, seperti kita mungkin masing-masing punya kampung halaman, sudah hijrah ke Bekasi, ya usahakan kita menjadi warga Bekasi, gitu bahasanya. Sehingga kalau kita kemudian pulang kampung, posisi kita sebagai musafir, karena sehari-hari kita ada di Bekasi. Karena pernah ada jemaah, Pak, saya pulang kampung ke rumah orang tua saya, apakah saya boleh jamak kosor? Kan saya pulang kampung, tinggalnya di rumah orang tua saya juga yang dulu saya tinggal di situ. Nah, kalau kita kemudian sudah hijrah ke Bekasi, tinggal di Bekasi, makan tidur hidupnya di Bekasi, hanya sekali-kali pulang ke kampung, yang berarti kita musafir saat itu. Nah, berapa lama? Nah, para sahabat Umar ada yang sampai sebulan, ya, kalau pas pulang ke Mekah, ya. Jadi apa kosong terus? Walaupun kan Bapak Sofi katanya 3 hari lah, gitu ya. Ini masalah pilihan-pilihan. Kita mau ambil yang mana, ya silahkan saja. Maka karena posisi kita musafir, ya hukum-hukum
musafir berlaku bagi kita. Ada rukhsah-rukhsah, ada keringanan-keringanan yang diberikan kepada kita. Karena kita posisinya sudah mukim di Bekasi. Pulang kampung itu dalam rangka ziarah menemui keluarga. Maka karena kita musafir, hukumnya mendapatkan rukhsah-rukhsah. Kalau mau ya silahkan sholatnya di jamaah, kalau mau ya silahkan sholatnya di qashar dan lain sebagainya. Karena itu pilihan. Apakah ada yang mengatakan itu adalah sedekah Allah Subhanahu wa taala yang perlu harus kita terima? Ya, kalau Anda berasumsi seperti ya silakan. Berarti sholat dua-dua itu jadi wajib hukumnya kan gitu kan, bukan pilihan. Karena sedekah Allah biha faqad sedekah tahu itu kan Allah sedekah kepada kamu. Terima sedekahnya lah. Kalau dikasih kemudahan, ngapain cari susah gitu bahasakan begitu. Mereka mengatakan, ya itu kan namanya rukhsah itu kan keringanan, kalau kita ambil enggak ya terserah ya itu ya. Sudah, makanya kan kalau sudah urusan fikih, ya silahkan kita mengambil yang mana. Yang kita mengambil itu karena ada dalilnya. Kalau kita hanya mengikuti kata orang, itu namanya taklid. Kata siapa begini, dalilnya apa? Saya nggak tahu. Kata ustaz ini begini, dalilnya bagaimana? Saya nggak tahu. Itu namanya taklid. Maka cari ustaz yang muktabar, ustaz yang diakui kredibilitas. Nah, kalau kemudian kita sudah memilih sesuatu tahu dalilnya, namanya muttabi. Bapak kenapa milih yang sholatnya di qashar? Karena Nabi mengatakan ini sedekah Allah kepada saya, kalau saya terima sedekah Allah, Allah sedekah kok nggak saya terima? Berarti sholat dua-dua di perjalanan itu hukumnya wajib. Ya silakan. Ini berarti muttabi. Kita memilih sesuatu tahu alasannya. Nah itu lebih bagus begitu. Kenapa Anda ngambil ini? Kenapa Anda pilih si A? Saya tahu karena si A begini. Kenapa Anda nggak pilih B? Saya tahu karena si B begini. Bukan karena hal lain. Kenapa pilih A? Karena sudah diarahkan oleh itu suruh pilih A. Gitu ya kan? Kenapa pilih B? Karena saya kiriman dari timnya si B. Kan gitu ya. Jadi kalau kita memilih sesuatu karena kita punya ilmu, punya pengetahuan tentang sesuatu itu, maka itu nilainya akan lebih baik. Karena tadi kalau kita berhijrah, sebaiknya kita tidak kembali lagi. Nah ini maksudnya wala tarudduhum ala aqabikum. Itu juga berarti kemudian kalau kita sudah milih Islam, jangan kembali kepada masa lalu, kembali ke murtad. Ya. Pernah ada satu jamaah di beberapa yang menanyakan saya, berapa sih orang bisa bolak-balik agama itu? Sekali, dua kali, tiga kali gitu ya. Kemudian sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayatnya kan mengatakan amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Tadinya sebelum Islam, masuk Islam, keluar lagi, Islam lagi, keluar lagi, maka summa zdadu kufra. Maka orang seperti ini tidak mungkin masuk Islam lagi. Itu teks bahasa Al-Qurannya seperti itu. Tapi kalau kita baca lebih jauh, para ulama mengatakan itu aglabiah saja. Biasanya orang yang pelan seperti itu ya sulit untuk masuk Islam lagi. Dan sebagian mengatakan orang itu akan meninggal seperti kebiasaan dia. Nah, kalau hanya Islamnya karena faktor tertentu, kemudian tidak belajar dengan baik, memperkuat akidahnya, memperkuat ibadahnya, bergaul sama orang teman-temannya lama lagi, balik lagi, ya kan? Nanti ketemu perempuan pengen dinikahi, perempuannya muslimah, Islam lagi, itu seakan-akan agamanya buat permainan, hanya untuk memenuhi kebutuhan biasa.
Nah biasanya seperti itu bukan berarti kemudian setelah 4 kali bolak-balik itu tidak akan diterima. Karena kan Islam seseorang itu kan menghapus kesalahan dia sebelumnya gitu ya. Kalau ada yang mengatakan semua dosa itu diampuni kecuali syirik. Nah kalau kita rangkum ayat Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang masuk Islam itu kan tadi syirik juga, tidak mengakui Allah padahal ya. Bukan hanya menyekutukan, tapi tidak mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia masuk Islam, maka dosa-dosa yang lama itu kan berarti sudah terhapus. Artinya apa? Ya dosa syirik juga kalau kita bertobat bisa diampuni kan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa. Persoalannya kadang-kadang kalau sudah terbiasa seperti itu mempermainkan agama bolak-balik begitu pelin-pelan itu, nanti akhirnya ketika umurnya habis itu pada saat yang kondisi tidak baik. Nah, kebanyakan seperti itu. Maka kata tafsir itu adalah biasa saja. Orang bolak-balik mu'alaf, kemudian murtad, mu'alaf, murtad, itu nanti ketika dia meninggal biasanya itu terjadi pada saat dia tidak dalam keadaan Islam. Makanya kan kita suruh istiqomah berusaha untuk konsisten terhadap iman Islam kita. Nah ini salah satunya dengan dikunjungi itu ketika sakit. Karena banyak sekarang kasus itu ya, rumah sakit yang terafiliasi dengan agama tertentu itu kan mereka dikunjungi setiap hari. Bahkan kalau itu tokoh-tokoh Islam bisa jadi mereka ya, kan banyak kasus sudah ceritanya kan, ulama ini dimasukkan ke rumah sakit ini, nah, kemudian di akhir hayatnya dibimbing untuk mengikuti ajaran mereka. Itu kan sering, tapi sebenarnya kan melanggar undang-undang. Kita bisa melaporkan pelanggaran seperti itu. Nah dengan dikunjungi oleh sama kaum muslimin, didoakan, dikuatkan, itu berarti juga mengurangi potensi-potensi seperti itu. Maka usahakan kalau kita sakit, cari rumah sakit terafiliasi dengan yayasan Islam atau minimal yang netral, sehingga tidak ada potensi-potensi di akhir hayat kita yang tadinya sudah begitu bagus, di akhir hayat kita menjadi suruh khatimah. Yang posisinya kadang-kadang kenapa ya pakai nama Islam itu kadang kualitasnya kurang bagus, kadang pelayanannya kurang bagus. Itu tantangan bagi kita, kenapa nggak bisa menjadi yang bagus, yang berkualitas. Awalan taruh turun ala apa bikum, maka tantangan kita sebagai orang tua juga punya tantangan bagaimana anak kita itu tetap sesuai dengan akidah kita. Jangan sampai kemudian setelah ditinggalkan orang tuanya salah pergaulan, akhirnya akidahnya semakin dangkal. Kemudian yang terakhir orang minal barisa Sa'ad bin Khawla. Jadi Sa'ad bin Khawla ini adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut hijrah ke Madinah, kemudian bepergian pulang ke Mekah, entah karena keperluan apa, kemudian meninggal di Mekah dan dikuburkan di Mekah. Maka kesimpulan terakhir dari sini kalau diambil singkatnya adalah memindahkan mayit dari satu tempat ke tempat lain itu tidak ada ajarannya dalam Islam. Contohnya saat ini, ya, Sa'ad bin Khawla ini ya, Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Khawla ini Muslim, hijrah ke Madinah, kemudian ada suatu keperluan tadi berangkat ke Mekah, meninggal di Mekah. Nabi hanya siapa? Saya menyayangkan si Sa'ad bin Khawla meninggal di Mekah, padahal dia sudah hijrah. Kalau memang boleh memindahkan, udahlah, kita sudah hijrah ke Madinah, bawa pulang aja ke Madinah mayatnya, kan gitu ya. Tapi kan enggak. Termasuk para pasukan-pasukan perang yang diutus untuk berperang kemudian meninggalkan makamkan di tempat di mana dia meninggal. Maka kalau kita ke Uhud itu ada makam-makam
para sahabat yang wafat pada perang Uhud termasuk Hamzah itu tidak dipindahkan ke dekat rumahnya di Madinah, enggak, atau dibawa pulang ke Mekah. Ya disitulah kemudian dimakamkan. Ya tentu kecuali ada kepentingan tertentu. Ini kan masalahnya normal gitu ya, sudah meninggal di situ ya sudah. Nah itu kesimpulan secara singkat yang dapat kita ambil pada di sini. Pertama adalah kita disarankan, dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengunjungi saudara kita yang sakit, untuk mendoakan, menguatkan. Yang kedua, kalau kita merasa umur kita sudah akan habis, kemudian kita meninggalkan pesan, dan pesan itu berkaitan dengan harta, maka pesannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Menurut tafsiran Abu Bakar, lebih sedikit lebih bagus. Jadi kalau saya meninggal, tolong seperempatnya taruh di Masjid Al-Ihsan. Berarti kan kalau sudah seperempat, lebih sedikit dari 1/3 gitu ya. Berarti kalau kemudian anak keturunannya banyak, hartanya juga nggak banyak-banyak amat gitu. Jangan kemudian, wah biar saya masuk surga, harta saya kasih masjid semua aja deh. Itu berarti hanya memikirkan dirinya sendiri aja, tidak memikirkan anak-anaknya. Sudah maksimal 1/3 ya. Kemudian apa yang kita nafkahkan kepada keluarga kita itu, kalau kita niatkan dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ganjarannya infak sedekah kepada orang lain. Kemudian doa itu ada yang mustajab, ada yang tidak mustajab. Kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak orang yang menjenguk kita ketika sakit, mendoakan kita, ya mudah-mudahan salah satunya ada yang mustajab. Jadi menjenguk orang sakit itu bukan hanya kemudian ngobrol bla 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 bla, ya harusnya minimal ada doanya. Kalau umpamanya kita bacakan Al-Fatihah kepada saudara kita, mudah-mudahan segera sembuh, mudah-mudahan diberikan kesabaran, dikuatkan, Al-Fatihah. Walaupun dikunjungi sendiri sudah senang gitu ya. Kemudian kalau sudah hijrah, maksudnya sudah hijrah dari non muslim jadi muslim, atau bisa juga kita pahami sudah hijrah di satu tempat lain, ya sebaiknya kita tidak kembali ke tempat di mana kita sudah tinggalkan untuk berhijrah. Dan kalau kita kembali ke tempat itu lagi untuk sementara waktu, namanya musafir, maka hukum terhadap musafir itu berlaku baginya. Kemudian terakhir, kalau seseorang meninggal dunia, dalam Islam itu tidak ada ajaran kalau sudah dimakamkan di suatu tempat untuk dipindahkan ke tempat lain, kecuali ada unsur-unsur lain, alasan-alasan lain yang lebih penting dari itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ditanya silakan, karena sudah suruh ya. Ustaz, Ya silakan. mengenai jamak, kan kita umpamanya kita dalam perjalanan dari Bekasi ke Bandung, Ya. menginap beberapa hari di Bandung. Setelah pulang, diperkirakan dalam perjalanan itu kita sampai nggak sempat sholat zuhur, tapi kita jamak dulu. Bisa nggak itu dalam beberapa hari kita kan? Nah, selama kita dalam perjalanan, maka hukumnya hukum perjalanan. Biarpun Jadi, jalannya dekat juga. ya umpamanya kita berangkat dari Bandung, saya biasanya gitu ya, pulang dari Bandung jam 5 gitu ya. Kan mungkin kita berhenti sholat maghrib, tapi nanti isya bisa di rumah gitu ya. Nah kondisi kita itu kan masih dalam perjalanan, mau langsung sholat isya nggak apa-apa. Sampai di rumah tinggal bersih-bersih tidur, selesai kan gitu kan. Tapi kadang-kadang yang salah itu kita sudah sampai rumah baru menjamak. Padahal posisi kita sudah bukan musafir lagi kan gitu kan. Maka kalau kita ngambil posisi itu ya harusnya, kalau Imam Syafi'i, kalau kita sudah keluar dari perbatasan daerah kita itu sudah mulai musafir.
Itu berapa kilo? Ada yang bilang jaraknya sekian kilo, tapi yang pasti itu sudah keluar dari kampung kita. Yang anggaplah kita pokoknya di daerah sini Bekasi Selatan sudah keluar, kita sudah berarti perjalanan itu sudah benar-benar terjadi, bukan hanya niat. Kita sudah di perjalanan musafir. Nah, kalau jarak itu ada yang mengatakan 86 kilo gitu ya. Karena itu dihitung perjalanannya berapa? Sehari semalam pakai kuda kan gitu kan. Nah itu masalah 86. Sebenarnya kan kalau kata hanya teksnya ayat ya kan, apabila kalian takut terjadi apa-apa atau ada kesulitan kan gitu kan, masyakoh namanya kan. Nah sekarang kan masalahnya sebenarnya juga nggak ada. Kita sudah pergi pakai mobil sendiri, bisa berhenti kapan saja, di mana saja kita mau sholat. Tapi hukum musafirnya kan nggak hilang. Maka kalau kita mau ambil ya silahkan. Umpamanya hikmahnya agar kita bisa perjalanannya tidak terganggu dengan waktu sholat. Kalau kemudian kita berhenti, gitu kan dirasa ada area terakhir kayak berapa yang ke arah sini. Nah ya sudah, berarti di situ sholat maghrib bisa sampai rumah tinggal bersih-bersih istirahat. Itu bagusnya begitu, kita masih dalam posisi musafir. Jangan nanti aja deh kalau di rumah sekalian. Nah ini kadang-kadang bahasanya yang kadang kita salah. Kalau sudah di rumah sudah bukan musafir lagi. Berarti hukumnya sudah mukim, kan gitu kan? Berarti kalau kita meninggalkan sholat maghrib, berarti sholat maghrib di rumah itu posisinya qadha, mengganti sholat maghrib yang tidak kita jalankan, kan gitu kan? Maka lebih baik kita berhenti di rest area itu, ya kita sholat maghrib, syukur berjamaah, langsung sholat isya. Kita berarti sudah menjalankan. Itu yang kalau sudah di rumah berarti posisi sudah mukim, berarti hukumnya sudah hukum mukim. Berarti kalau kita nggak sempat sholat maghrib tadi namanya bukan jamaah akhir, tapi qadha, mengganti sesuatu yang kita tinggalkan, ini kan qadha kan. Kalau itu kan tadi memang sengaja ada perintahnya untuk disatukan atau dikurangi jumlahnya. Mungkin demikian saya. Yang lain Pak? Saya Pak. Ya silakan. Dalam sholat kodok, dalam sholat kosor, ada sholat jamaah dan kosor Pak ya. Ya. Nah, ada sholat yang tidak bisa seperti itu sholat subuh. Ya. Nah, sementara kita di perjalanan itu bagaimana Pak? Apakah kita harus berhenti atau bagaimana? Kita bukan dalam kita bis hukum kita yang nggak mungkin berhenti. Baik. Sebenarnya sholat kan tidak harus di musola kan. Nah, di mana saja. Kalau kita bawa mobil sendiri bisa berhenti di mana saja, alhamdulillah gitu ya. Kalau di transportasi umum ya kita sholat di bangku kita itu, menghadap kemana mobil kita berjalan gitu. Ya sholatnya di dalam bangku itu. Terus gimana tayamum? Emang debu ada? Ya kalau debunya nggak ada, nggak mungkin bis itu dibersihin setiap hari itu kan. Ya udah bismillah, depan kita atau kacanya ya tayamum, ya muka masih ditambah juga ke sini ya, sampai sini gitu. Udah sholat di situ. Berarti gugur lah kewajiban kita. Kalau maunya saya tadi kok rasanya nggak mantap ya sholat di itu, ya silakan ya sholat nggak apa-apa. Yang penting sholat sudah gugur kewajibannya. Jadi nggak usah nunggu. Saya kira sudah banyak Pak dipraktekkan. Mungkin bisnya ekonomi itu besar-besaran kan nggak perlu space yang banyak. Cuma begini sampai dengan batas sujudnya berarti kita nempel dengan jok depannya, rukuknya jangan sampai nempel pun gitu aja untuk membedakan antara rukuk dan sujud. Nah, atau kalau justru kiri kanan kita yang kita kenal ya saya sholat dulu ya gitu. Ngomongnya apa? Karena nanti nggak bisa ngobrol gitu misalnya kan. Mbak saya sholat dulu. Ngobrolnya. Saya kira itu sudah lazim dan mudah dilakukan. Mungkin demikian Pak ya. Cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar ya Allah Subhanahu
apakah mungkin saya salah memahami kesalahan saya pribadi, bahasa yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga